Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, beralasan proses seleksi tidak transparan membuat sejumlah ormas mengundurkan diri dari program organisasi penggerak besutan Mendikbud Nadiem Makarim. Mereka menyebut Mendikbud seharusnya lebih mengutamakan ormas yang berbasis pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginisiasi program organisasi penggerak. Program ini disebut menjadi bagian dari visi misi bertajuk Merdeka Belajar yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim. Nadiem pun menyediakan dana sebesar 595 miliar rupiah per tahun untuk dibagi kepada organisasi massa yang lolos menjadi fasilitator program. Dana yang dikucurkan terbagi dalam 3 kategori, yakni Gajah dengan dana hibah 20 miliar rupiah per tahun, Macan mendapat dana 5 miliar per tahun, dan Kijang mendapat hibah 1 miliar rupiah per tahun. Program organisasi penggerak ini dilakukan dengan tujuan mencari bibit-bibit inovasi yang sudah dilakukan berbagai macam organisasi masyarakat di gerakan pendidikan. Kemendikbud menjunjung tinggi azas gotong royong, di mana kita membutuhkan bantuan daripada masyarakat untuk menemukan inovasi-inovasi pedagogi, inovasi-inovasi gerakan reformasi pendidikan yang mungkin belum terpikir di dalam kementerian. Jadi kami meluncurkan program ini untuk melihat dan mengajak partisipasi publik untuk bisa ikut gotong royong dalam perubahan pendidikan di Indonesia. Program operasi penggerak Kemendikbud ini lalu ditanggapi sejumlah kalangan, mulai dari organisasi berbasis pendidikan hingga politisi. Seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang menyatakan mengundurkan diri dari program ini. Ketua PB PGRI ke-21 Didi Supriyadi menyebut, Mendikbud seharusnya mengutamakan organisasi masyarakat yang berbasis pendidikan untuk program operasi penggerak. Didi berpendapat yang dibutuhkan Kemendikbud adalah guru yang hanya bisa didapatkan dari organisasi massa dan profesi pendidikan. Karena bagaimanapun juga Kemendikbud itu tidak punya guru. Guru ada di pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Siapa yang mau menggerakkan pendidikan di Indonesia kalau bukan guru? Yang punya guru ternyata organisasi-organisasi massa, organisasi profesi, organisasi guru seperti PGRI, seperti Muhammadiyah, LP Ma'arif NU. Sebelumnya, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama yang masuk dalam kategori gajah telah mengundurkan diri dari program organisasi penggerak. Mundurnya kedua lembaga ini karena kriteria pemilihan dan penetapan peserta dinilai tidak jelas, serta tidak ada transparansi dalam proses seleksi, sehingga sejumlah ormas dan program CSR perusahaan swasta yang tidak memiliki kredibilitas dalam bidang pendidikan lolos seleksi sebagai fasilitator. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas persoalan ini kita telah tersambung dengan pengamat pendidikan Universitas Paramadina, Muhammad Abduh Zen, melalui Skype. Selamat siang Pak Abduh. Selamat siang Mas. Ya Pak Abduh, pertama saya mau tanya dulu apa sebenarnya kalau yang dari Anda lihat begitu ya kekurangan dari program organisasi penggerak ini sehingga sejumlah ormas kita ketahui mengundurkan diri untuk terlibat. Ya pertama mungkin ketidakjelasan visi dan misinya ya. Yang kedua masing-masing ormas ini kan sudah punya visi, pengalaman dan gerakan masing-masing di dalam memberikan kontribusinya terhadap bidang pendidikan, misalnya melalui guru. Nah lalu kementerian membuka secara luas bagi organisasi massa untuk berperan serta di dalam melaksanakan pelatihan guru untuk mewujudkan atau menciptakan sekolah penggerak dan guru penggerak. Intinya kan guru penggerak dan sekolah penggerak. Nah, sekolah penggerak dan guru penggerak itu adanya di sekolah. Nah, untuk menjalankan itu supaya sekolah dan guru itu bergerak, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud melibatkan organisasi massa ikut turun tangan yang selama ini mungkin sudah
berkontribusi di dalam pelatihan guru dan sebagainya. Tetapi kalau menurut saya ini terlalu memanjangkan rantai yang sebetulnya bisa diperpendek begitu. Kontribusi organisasi massa itu tidak usah kita ambil secara organisasional. Bisa personal yang ada di dalam organisasi itu yang menjadi penggerak daripada organisasi itu dalam konteks pendidikan ini. Ya itu aja kita ambil, nanti kita buat semacam ini Kemdikbud langsung kepada targetnya, kepada sasarannya itu sekolah penggerak dan guru penggerak. Jadi tidak bertumpang tindih, misalnya nanti dari sekarang ini organisasi penggerak itu akan melakukan pelatihan-pelatihan buat guru dan kepala sekolah yang akan menjadi penggerak dari sekolah-sekolah itu. Nah, baru tahap seleksi ini aja sudah bermasalah kan? Nah, belum lagi menurut saya nanti permasalahannya masing-masing organisasi massa ini kan ini punya visi sendiri-sendiri terhadap pendidikan. Kemudian punya pengalaman masing-masing. Kemudian punya pengetahuan masing-masing. Dan menurut saya ini juga harus disinkronkan. Dan konsep Kemdikbud maunya bagaimana begitu. Ya, Pak Abduh. Ya. Berarti kan kalau kita lihat juga sebenarnya begitu ya, program ini kan inovasi dan patut diapresiasi. Namun Anda melihat ini belum ada rencana yang terlalu mendetail juga dari visi misi kemudian dari teknis begitu. Saya melihat substansinya yang belum terlalu clear. Kalau misalnya langkah-langkah ke arah sananya sudah jelas bahwa ini akan menggunakan gerakan massal, gerakan masyarakat yang mendukung pendidikan ini. Tetapi kan sebagai penanggung jawab, Kemdikbud harus punya konsep dalam hal substansinya. Artinya misalnya yang disarikan di dalam kata-katanya literasi, numerasi, dan pendidikan karakter itu kan satu konten yang katakanlah kompetensi yang kita inginkan, tetapi bagaimana mencapainya? Misalnya pendekatan-pendekatan apa yang akan kita sarankan kepada organisasi massa, para guru penggerak dan sekolah penggerak itu. Karena persoalan kita selama ini dari berbagai penelitian terutama yang menjadi kendala utama dalam proses kemajuan pendidikan kita ini kan adalah pendekatan dan metodologi pembelajaran di kelas, di lingkungan sekolah. Ya. Nah itu sudah jelas beberapa penelitian dan hasil asesmen yang dilakukan oleh PISA juga sudah menunjukkan bahwa kelemahan kita itu di situ. Nah kalau kelemahannya di situ, lalu konsep pembelajaran yang akan digerakkan oleh guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak ini pendekatan, proses dan metodologi macam apa nanti yang akan kita jalankan begitu. Nah ini saya yakin belum sama dan belum seragam. Saya pikir Kemdikbud harus punya konsep yang clear persoalan ini. Oke, Pak Abduh. Yang akan diturunkan, yang akan ditularkan, yang akan disosialisasikan di dalam guru bergerak. Ya, Anda melihat bahwa Kemendikbud belum terlalu punya konsep substansi tadi, harus lebih lebih mendetailkan sebelum kemudian melanjutkan program ini. Pak Abduh, saya ingin sebetulnya berbicara lebih jauh tentang ini, berdiskusi dengan Anda, namun durasi kami terbatas. Terima kasih atas waktu Anda sudah mau bergabung membagi informasi dengan Kompas Siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih.